Kalau begitu Tuhannya Bapa itu maha suci dan maha konyol. Berarti nanti di sorga itu menurut akal kita ada yang lebih tinggi dari Tuhan, yaitu ibunya Tuhan. Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tidak bisa masuk surga, apalagi menghilangkan hukum Taurat. Dosa itu mesti diselesaikan, Pak. Kenapa mesti diselesaikan? Karena Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci itu tidak bisa mentoleransi dosa sekecil apapun. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Seharusnya Adam yang harus mati. Pak, jadi bagi saya, Bapak hanya menyampaikan kepada kita atas apa yang Bapak yakini sesuai di nom Anda. Tetapi dalam ranah dosa asal sendiri pun, Anda akan kelagapan. Ketika diminta dalil bahwa salah satunya, contoh terkait masalah bayi itu gimana? Tidak ada. Saya tidak masuk ke semua apa yang Bapak sebut tadi itu. Iya, saya paham. Makanya tadi saya bilang, tidak mungkin denominasi yang ada di Indonesia, kecuali Anda, itu bisa berlepas diri. Jangan menganggap Muslim itu tidak tahu apa-apa tentang kalian, Pak. Saran saya, jangan menyamaratakan. Itu. Kalau kita mempelajari kalian itu langsung itu maupun tidak. Yang pasti lebih enaknya itu ketika kita berdialog, di mana dialog yang Anda itu tidak mewakili denominasi manapun, hingga pada akhirnya kanan, kiri, depan, atas, bawah Anda kena. Itu yang membuat kita tidak bisa masuk surga itu, Pak. Coba bisa enggak disangkal statement saya nih? Orang-orang yang mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Paham kan, Pak, tentang ilmu hermatologi? Masa nggak paham? Bahwa semua manusia, mulai Adam sampai manusia yang paling akhir nanti, kalau mau selamat itu melalui Yesus. Tetapi selagi hidup, saya ditanya, apakah kamu mau surga? Saya jawab, insya Allah. Bukan berarti saya tidak masuk surga. Nah, kalau saya sampai melakukan perbuatan zina, kemudian kapan meninggalnya setelah berbuat zina? Kalau misalnya ada waktu bahwa saya menyesali itu, ada waktu saya untuk menyesali itu, saya tetap masuk surga, Pak. Itu jawaban yang tidak benar, Bang Sugi, karena Bang Sugi menjawab berdasarkan konteks yang mengarah kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Melakukan perbuatan baik tidak bisa diselamatkan. Perbuatan baik bukan menjadi acuan awal. Seperti itu letak perbedaannya. Ini hanya permasalahan tidak mau mengakui Yesus utusan Tuhan. Di situ sebenarnya kenanya, ayatnya mana? Yohanes 17 ayat 3. Nah, kalau Anda mau mengatakan bahwa harus percaya Yesus sebagai Tuhan baru diselamatkan, ayatnya mana? Yang Allah itu tidak mau berkehendak. Contohnya Allah kan sudah mengatakan di dalam Al-Quran dan Alkitab juga mengatakan, kalau kalian bertemu sama aku, kalau aku turun ke bumi menampakkan diriku, kalian gak akan hancur. Sama dengan Alkitab seperti itu juga isinya. Jadi Allah tidak pelin-pelan, Bang. Allah tuh konsisten dengan apa yang sudah dikatakannya, apa yang sudah dikeluarkan melalui firman-Nya, Bang. Begitu, Bang. Jadi tidak ujug-ujug Allah itu Tuhan itu menjadi maha rendah, maha tidak suci, maha bodoh. Tidak seperti itu, Bang, Allah, Bang. Karena emang dia hanya mendengarkan saja dari tempatnya saja, dia pun sudah tahu apa yang kita katakan. Kita main TikTok ini pun Allah tahu, Bang, apa yang kita bicarakan Allah tahu, apalagi dalam hati kita, Bang. Itu, Bang. Jadi nggak perlu Allah itu harus turun ke bumi menunjukkan dirinya bahwasannya dia Tuhan. Tapi ujung-ujungnya di umat Kristen, Tuhan itu harus mati, Bang. Untuk apa? Untuk dosa manusianya, untuk dosa umatnya, Bang. Dosa makhluknya, untuk apa? Sia-sia, Bang, dia jadi Tuhan, Bang, kalau begitu. Sekian, Bang. Terima kasih. Ya, betul. Maksudnya begini, ketika Pak Erik itu memahami itu, nah jangan membuat sesuatu pernyataan kepada Tuhan, karena Bapak kan memahami Tuhan itu Maha Esa. Membuat pernyataan tadi, kalau begitu Tuhannya Bapak itu Maha Suci dan Maha Konyol. Nah, itu kan menyalahi kesepakatan yang sudah dipahami bersama tadi itu. Jadi tidak, Bang, aku tidak mengatakan maha konyol, Bang. Maha konyol itu kan orang nggak mungkin. Itu hal yang mustahil, Bang. Allah melakukan, dia
Allah mempunyai sifat maha konyol itu bang, maksudnya bang, bukan Allah itu punya maha konyol, tidak. Maha suci, maha tinggi bang. Itu kan kebalikannya bang. Berarti kalau Tuhan itu maha seperti itu tadi, berarti dia rendah bang kalau begitu bang, sama dengan kita. Tuhan gak seperti itu bang, Allah tidak seperti itu loh bang. Nah, Salah dengar mungkin abang tadi, salah dengar bang. ketika dipahami bahwa pemahaman Bapak itu agak salah, memahami statement saya itu salah, nggak boleh menyatakan Tuhan saya itu yang salah gitu. Yang salah tuh sayanya gitu. Contoh tadi yang sebelum gitu, iya. Saya kan tadi sebelumnya kan saya sudah minta maaf. Saya bukan maksud menghujat kan. Karena gini bang, kalau dia sempat, kalau Allah itu mau merendahkan diri dia menjadi manusia, maka dia akan menjadi olok-olokan bang. Dia akan menjadi olok-olokan, akan dijadikan hujatan-hujatan bagi ciptaannya sendiri. Allah tidak mau seperti itu bang, gitu. Allah menjaga kesuciannya, sangat menjaga kesuciannya. Makanya di awal tadi kami masuk lagi kemari, itu sudah kami bahas bang. Allah tuh sangat menjaga kesuciannya, bahkan makanya dia tidak mau turun ke bumi seperti itu. Dia takut diolok-olok oleh makhluknya sendiri. Makanya kami dilarang oleh Allah itu agar tidak menghujat menghujat sesembahan orang lain bang. Itu maksudnya seperti itu. Nah kalau seandainya kami menghujat, otomatis yang dihujat itu pasti membalas. Makanya itu Allah itu sangat menjaga bang. Nah kalau misalnya kita menghujat, berarti kita sama dengan mereka gitu bang. Makanya Allah sudah memperingatkan itu, jangan kalian menghujat sesembahan orang lain, karena kalau kalian menghujat, berarti kalian juga menghujat aku. Berarti sama kau dengan mereka, sama kau dengan orang kafir, itu kata Allah. Oke bang, lanjut bang. Nah, kan tadi masuk ke dalam pembahasan kok Tuhan bisa jadi manusia, ya kan? Kemudian kan abang mengatakan ya Tuhan nggak bisa begitu, ya kan? Nah sebetulnya Tuhan nggak boleh disalahkan, bang, gitu. Yang disalahkan itu manusianya, gitu, ya, dalam memahami. Nah di dalam pikiran kita itu yang salah bukan Tuhannya, karena Tuhan yang saya sembah itu kan sama juga dengan Tuhan yang abang sembah. Secara umumnya kan begitu. Nah jadi ketika masuk ke pembahasan kenapa Tuhan menjadi manusia kan, nah tadi kan sudah saya jelaskan, kemudian dijawab Pak Sugi, ya dengan Tuhan yang seperti apa tadi itu kan, dia tidak perlu turun katanya kan begitu. Nah yang jadi masalah kan yang mau saya sampaikan kan begini, ketika Alkitab itu kan lebih dahulu Pak ya, lebih dahulu kan. Jadi sudah menjelaskan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Yaitu ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan semua keturunan manusia itu statusnya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Nah ini kan penjelasan Alkitab seperti itu. Maaf saya potong bang. Tadi udah dijelaskan sama Pak Delo, karena di dalam Alkitab itu nggak ada yang namanya dosa waris bang. Mohon maaf. Sekali lagi benar. Bentar ya. Begini Pak Joni ya. Selama saya baca Bible ya, saya itu belum pernah ketemu pernyataan Tuhan sendiri bahwa Dia itu akan datang ke dunia, ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Itu saya belum ketemu. Justru yang ada di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, di situ Tuhan justru ngomong begini, engkaulah saksi-saksiku sejak dulu kala, engkau tahu ya kan, tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Nah ini bisa kita ambil pengertian bahwa Tuhan itu tidak akan mengalami perubahan bentuk, apalagi mau jadi manusia. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bagaimana masih ada pendapat argumen yang mengatakan Tuhan itu bisa berubah jadi manusia, kalau ayat-ayatnya saja sudah menjelaskan seperti itu. Coba Bapak tunjukkan kepada saya di mana Tuhan itu akan menjadi manusia gitu. Monggo, silakan. Kejadian 3 Pak, Kejadian 3 ayat 15.
Kejadian 3 ayat 15 itu tidak mengatakan Tuhan akan datang sebagai Ya, manusia. Di bukan situ itu, bukan itu apa? maksudnya. Bentar, jangan diselak dulu ya biar saya nggak terputus. Ayat itu menjelaskan akan adanya permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan ular. Bukan, itu tidak berbicara tentang Tuhan menjelma jadi manusia, Pak. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunan ular akan mematuk tumitmu. Nah, ini sifatnya umum kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada Yesus saja di situ. Karena jelas keturunan perempuan di situ adalah Hawa, bukan Maria. Berarti itu kepada seluruh manusia, bahwa antara manusia dan keturunan ular itu akan bermusuhan. Begitu loh. Kalau itu Ya. dikatakan iblis, saya juga nggak ketemu ayatnya di situ dikatakan iblis. Karena kalau kita lihat di ayat pertama Kejadian 3 ayat 1 itu, ular termasuk golongan binatang di situ. Adapun ular ialah, ya kan, lebih cerdik dari segala binatang. Baik binatang ternak maupun binatang hutan. Itu konteksnya binatang di situ. Tapi kalau itu disimbolkan sebagai iblis, ya silahkan. Gitu loh. Ya, jadi sedikit saya tambahkan dulu Bang Joni. Kalau Tuhan itu menjadi manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, jadi ketika hari ini kiamat, ini logika kita ya. Ketika hari ini nanti kiamat nih, selesai sudah kan. Kita kalau di Kristen berarti berkumpul di kerajaan Allah ya, di kerajaan sorga ya. Berarti nanti di sorga itu menurut akal kita ada mungkin kalau dia lebih rendah dari Tuhan, karena dia yang melahirkan Tuhan gitu melalui rahimnya. Durhaka dong kalau Tuhan itu tidak menganggap ibunya lebih tinggi daripada dia yang dilahirkan oleh ibunya, yang disusui oleh ibunya. begini, jadi Maria itu dipakai Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Jadi setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, statusnya itu bukan lagi menjadi ibunya Tuhan, ya kan gitu. Itu pada waktu sebagai manusia, oke. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, yang di Kejadian 3 ayat 15 nih Pak Sugi, kalau Bapak mau baca itu semua. Jadi Kejadian 3:15 ini sudah disepakati oleh hampir seluruh teolog dunia itu. Itulah nubuatan tentang Mesias yang mati di kayu salib, yaitu Yesus. Itu udah disimpulkannya seperti itu. Dan kita pun memahaminya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu langsung segera menyampaikan bahwa nanti akan ada penyelamat. Nah, tetapi penyelamat itu belum datang. Nah, datangnya kan kalau mulai zaman Adam sampai Yesus datang itu kan ya ribuan tahun. Nah, itu di Kejadian 3:15 itu begitu, Pak. Jadi kematian Sebentar. Ada satu orang yang mau naik, mungkin Abang Erik atau Abang Lawak yang mau saya turunkan. Biar saya aja Dewa, Bang. boleh. Biar- Aku aja. Bang Lawak, Dewa aja biarin. Itu Jangan Bang Erik aja, Ini apa-apa lagi. ini kebetulan kan istri Dewa lagi hamil. Dewa sendiri lagi ini sih lagi mantau istri. Udah mulai harinya soalnya. Tadi dia udah mual-mual aja. Maaf. Ya? Ya. Dewa nyimak kok, Dewa nyimak nanti ya. Gitu ya. Ya. Pak Ade, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini tidak bisa dikatakan nubuatan untuk Yesus. Ini berlaku Waalaikum. umum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oh, Bang warahmatullahi Anu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat jelas Bapak. dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu. Di situ siapa? Hawa. Dan keturunannya siapa? Ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nggak bisa ini dinubuatkan kepada Yesus. Gitu loh. Kok bisa ke Yesus nih gimana? Ini janji Tuhan akan mengadakan permusuhan. kalau kita masuk Pak. ke situ, nanti jadi panjang juga.
Yang penting Bapak itu dulu lah, kan yang lebih tahu kan kami gitu Pak. Tadi kan Bapak pun sudah mengiyakan kalau memang begitu ya udahlah kan gitu. Jadi kalau kita membahas ke situ kan jadi Nah, tidak sekarang maju. gini aja. Kita kembali lagi ke Yesusnya langsung. Apakah pernah Yesus mengajarkan bahwa syarat masuk surga itu dengan percaya dia itu mati disalib untuk menebus dosa manusia? Ada enggak? Ya, Gitu aja. ya kejadiannya kan memang seperti itu Pak. Tapi kok yang Bukan saja itu terus diajarkan Yesus justru berbeda. Justru yang diajarkan Yesus berbeda loh. Dengan apa yang diyakini Kristen. Yang bedanya di mana Pak? Nah, kan tadi sudah saya sebut ayatnya sebelum kita turun ya. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib gitu untuk menebus dosamu?" Oh, ternyata tidak. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Ya. Dijawab oleh Yesus lagi, "Kalau begitu kurang satu lagi," kata Yesus. "Percaya aku disalib." Oh enggak. Ternyata jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Bukan sembahlah aku, ikutlah aku. Gak ada Yesus mengajarkan percaya aku disalib, kamu akan menduduki kerajaan surga. Enggak. Justru, ya kalau di Yohanes 17 ayat 3 itu tadi, inilah hidup yang kekal itu, maksudnya masuk surga, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itu syaratnya masuk surga, percaya hanya ada satu Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan, dan setelah itu melakukan amal-amal perbuatan baik. Makanya kalau kita lihat nanti di dalam Matius 5 ayat 18 ayat 19 ya, di situ sangat jelas loh. Di situ dikatakan begini, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Ayat 20-nya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Bagaimana kehidupan orang Farisi, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, intinya Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat, ikuti segala yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka perbuat. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tidak bisa masuk surga, apalagi menghilangkan hukum Taurat. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus adalah dengan cara menjalankan hukum Taurat tanpa mengurangi satu titik pun. Seperti itu, Pak. Nggak ada Yesus mengajarkan percaya aku disalib, kamu masuk surga. Saya belum ketemu ayat. Jadi begini, ketika Tuhan ciptakan manusia, kan Tuhan tujuannya itu kan sempurna Pak, kekal gitu kan, kekal. Nah tetapi Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah dia buat kesalahan gitu, tidak taat kepada Tuhan, yaitu memakan buah gitu kan. Nah setelah dia tidak taat ini, langsung dia tidak bisa masuk surga Pak, tidak bisa masuk surga. Nah yang menjadi masalah kita tidak bisa masuk surga itu Pak, satu-satunya itu adalah dosa.
yang menghalangi kita masuk surga itu dosa. Alkitab sampaikan seperti itu. Dosa, Pak. Ya, dari mana kita tahu? Ya, Adam itu tadi yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi intinya untuk kita bisa masuk surga itu, Pak, dosa yang mesti kita selesaikan. Dosa kita yang sedemikian banyak itu. Nah, di dalam Alkitab itu, Pak, ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu dijelaskan bahwa oleh kesalahan Adam semua orang itu berdosa, Pak. Semua manusia, semua keturunannya sampai keturunannya yang paling akhir itu semua manusia itu berdosa. Dosa itu bukan hanya dosa membunuh, mencuri, bukan gitu, Pak. Itu yang kasat mata kan. Nah, jadi sebab itulah dosa itu mesti diselesaikan, Pak. Kenapa mesti diselesaikan? Karena Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Suci itu tidak bisa mentoleransi dosa sekecil apapun. Sebab sifatnya itu Maha Kudus. Sehingga manusia kalau mau masuk surga itu mesti kudus di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu intinya itu, Pak, bahwa kita mesti menyelesaikan dosa. Nah, Bapak kan berdosa juga, saya berdosa. Semua kita manusia ini berdosa di hadapan Tuhan. Nah, siapa yang mengatakan bahwa kita ini tidak berdosa? Kan enggak ada. Nah, kalau kita sudah berdosa, kita bertobat. Nah, puji Tuhan, syukur ya kan. Kita bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Tetapi dosa yang sudah kita lakukan itu, misalnya saat ini di usia yang ke-30, 40 tahun kita bertobat. Nah, dosa yang sebelumnya itu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, itu kan mesti selesai juga. Nah, oleh sebab itulah Tuhan menetapkan dosa itu mesti dihukum, Pak. Dosa itu mesti dihukum. Salahnya Adam itu mesti dihukum. Adam bersalah. Nah, itu mesti dihukum. Penghukumannya apa? Penghukumannya sampai mati. Nah, kan kalau semua manusia berdosa dihukum mati, ya nggak ada yang masuk surga, ya kan? Nah, oleh sebab itulah dosa itu dihukumkan. Nah, Yesus yang Allah yang menjadi manusia itulah menggantikan posisi kami sebagai kami yang berdosa, tidak lagi dihukum, tetapi kami percaya bahwa penghukuman itu sudah dijatuhkan kepada Sang Mesias. Nah, ini ketetapan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Alkitab seperti itu, Pak. Jadi kami. Nah itu, Pak. Nah itu yang saya belum ketemu ayatnya, di mana Tuhan itu berjanji akan mewariskan dosa Adam itu kepada anak cucunya. Di dalam perjanjian lama saya nggak ketemu, di ajaran Yesus saya juga nggak ketemu. Yang mengajarkan bahwa dosa itu terus menjalar kepada cucu Adam, itu Paulus di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Ya, itu yang mengajarkan Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Nah, sementara ya menyelesaikan dosa itu bukan dengan cara Yesus mati di salib. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya di dalam Yeskil 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Seharusnya Adam yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada hukum dosa waris. Dosa waris itu diajarkan oleh Paulus. Ya, demikian juga dosa dikatakan di situ telah datang ke dunia, ya, masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ini Paulus yang ngajarin.
bukan ajaran Yesus. Makanya ayat-ayatnya tadi saya sebutkan. Berdasarkan ajaran Yesus, syarat masuk surga itu seperti apa? Percaya hanya ada satu Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan, dan setelah itu menjalankan segala perintah Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang kehendak Bapak di surga mana yang dosa waris itu diwariskan? Itu satu. Kemudian kalau kita lihat ya, ketika Adam diperintahkan untuk tidak makan buah itu, apakah Adam ini sudah ngerti baik dan buruk? Belum. Karena pengertian baik dan buruk itu masih ada di buah terlarang itu. Artinya Adam ini kalau di dalam Islam belum balik, belum sempurna akalnya. Orang yang belum sempurna akalnya tidak bisa dikenai hukuman. Makanya di dalam Islam itu orang yang belum balik, walaupun dia tidak sholat itu tidak berdosa. Andaikan dia mencuri belum bisa dikatakan berdosa. Karena belum jangkep umurnya, belum nalarnya itu belum lengkap. Begitu. Di negara kita juga begitu. Ya, anak-anak yang masih di bawah umur ketika melakukan kesalahan, melanggar itu belum bisa. Adam ini posisi dia belum mengerti baik dan buruk. Maka ketika dia diberi aturan melanggar itu wajar. Sama seperti kita punya anak masih balita gitu. Nah, jangan naik ke atas kursi, nak. Apa kira-kira perkataan kita didengar? Enggak. Kita pergi, anak naik ke kursi. Jatuh dia. Apa dihukum anaknya? Ya tidak lah. Gitu loh. Jadi Adam ini kalau kita tengok dari situ, dia tidak bisa dikenain dosa. Karena dia belum mengerti baik dan buruk. Hanya orang yang sudah mengerti baik dan buruk yang bisa dikenain dosa. Begitu, Pak? Iya, Pak. Jadi tadi kan Bapak sudah mengutip di kitab Roma pasal yang bab itu sama seperti dosa itu kan. Nah itulah Pak, itu kan Paulus yang menyampaikan. Nah kita nggak bisa pula, oh Paulus nggak bisa kita pakai, nggak bisa gitu Pak. Nah Alkitab ini yang menulis kitab Roma itu tulisan Paulus. Ya kita percaya itu Pak, karena memang seperti itu dosa itu sudah mendalam. Saya setuju Pak. Paulus tidak bisa disalahkan kalau dia sinkron dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi kalau tidak sinkron ya tentu kita tolak. Apalagi bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Jelas-jelas ajaran Yesus menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Menghilangkan satu titik saja, kata Yesus tidak bisa menduduki kerajaan surga. Apalagi menghilangkan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib dia untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Sementara sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Bahkan Yesus mengatakan bahwa bentar ya, di dalam Matius 19 coba saya buka ya. Begini Pak, dosa waris itu sampai kepada Bapak sebutkan tentang anak sampai akil balik itu Pak, itu dosa waris Pak. Sampai di situ dia. Jadi bentar ini menurut Yesus ya. Menurut Yesus Matius 19 ingat saya ya. Jadi dosa waris itu Pak, dosa waris itu sampai kepada anak akil balik yang meninggal. Nah, misalnya bayi meninggal. Nah, atau anak usia 2-3 tahun gitu ya meninggal dan dia misalnya nakal apa bohong apa segala macam. Nah, itu akil balik. Nah, itu saya setuju. Itu bukan kesalahan dia karena dia masih belum paham gitu kan. Nah, itulah dosa keturunan gitu Pak. Dosanya Adam itu sampai di situ gitu. Setelah dia akil balik. Ya, jadi kalau seandainya meninggal, Bang, di usia segitu tuh nanti kemana Bang larinya, Bang? Ke surga apa neraka, Bang? Pasti masuk surga, Pak. Bayi siapapun pasti masuk surga. Berarti ya bayi jadi siapa? dosa waris itu maksudnya gimana, Bang? Apakah berdosa sudah pasti masuk neraka? Namanya berdosa. Ya.
Dosa waris itu, Pak, itu tadi saya bilang sesuai dengan Pak Sugi bilang itu misalnya anak belum paham, belum akil balik. Nah, itu dosanya ditanggung. Kalau kami bilang ditanggung oleh Yesus Mesias. Jadi dia Apa bedanya dengan Adam yang belum tahu apa-apa waktu saat itu, Bang? Dengan anak kecil yang baru lahir. Apa bedanya dengan Adam yang waktu itu dia sebelum makan pohon pengetahuan tuh dia kan belum tahu apa-apa tuh. Terus apa bedanya Adam dengan anak kecil itu? Bedanya kan Adam sudah dikasih tahu, Pak, jangan makan buah itu. Dia kan belum mempunyai pengetahuan, Bang. Belum punya pengetahuan. Ya nih. sama dengan Bagaimana analogi itu, Bang? Ustadz Sugi tadi, Iya. anak kecil tadi disuruh jangan naik, ya dia naik juga gitu. Sama itu Bang. Oke, terima kasih kepada semuanya, sangat kondusif ya. Dari tadi saya lihat tidak ada penghujatan, tidak ada apa. Terima kasih banyak. Untuk sekarang bisa bergantian ya, karena ini saya juga tidak ingin mendominasi pengobrolan. Silakan Bang Akademik, silakan apa yang mau ditanggapi, silakan dulu daripada nanti ada tanggapan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Terkait dari apa yang tadi disampaikan ya, ketika saya naik, Pak John ini membahas tentang adanya nubuat, dan itu dalam ranah Anda. Hal tersebut alegoris ya, dan perlu diketahui Pak John, terkait dengan nubuat sendiri, itu pun bertentangan dengan adanya tipologis ya. Dan bahkan sejak zaman di Bapak-Bapak Gereja sendiri, itu bertentangan, karena tidak kontekstual. Itu yang terjadi, Pak. Nah, saran saya, Anda coba pelajarilah. Karena kami pun mempelajarinya langsung ya. Nih, jadi sejak zaman Bapak Gereja sendiri, ya, bertentangan antar alegoris yang Bapak gunakan, bahwa Mesias itu untuk siapa, itu sifatnya alegoris, dengan adanya tipologis, ya, seperti itu poin pertama. Yang kedua, tentang adanya hamartologi, tentang pembahasan dosa. Di dalam dunia Anda, diakui maupun tidak, adanya dosa waris, dan juga dosa asal. Dosa asal atau dosa waris, dan juga dosa perbuatan. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut berbeda, Pak, di antara para denominasi lainnya. Itu yang terjadi. Contoh, tentang Anda tadi memberikan sedikit adanya permasalahan tentang adanya perbuatan baik. Betul, itu menurut pihak Katolik sendiri. Tetapi, keselamatan yang ada tersebut, karena hamartologi itu memiliki sangkut pautnya dengan keselamatan, dengan doktrin keselamatan. Di dalam dunia Katolikan, bahwa perbuatan baik, perbuatan buruk itu pengaruh untuk keselamatan seseorang. Itu yang pertama. Sedangkan dalam dunia Lutheran, keselamatan seseorang itu tidak terpengaruh dia melakukan perbuatan baik maupun kejahatan. Makanya di dalam surat Yakobus pernah menjadi pertentangan bagi pihak Martin Luther. Itu ya. Mungkin Bapak tahulah sejarahnya ya, tentang adanya salah satu surat yang ditolak oleh Martin Luther. Dan saya perhatikan Anda ini bukan orang Martin Luther atau Lutheran. Selanjutnya, tentang masalah doktrin keselamatan, perbuatan baik. Seseorang meninggal ataupun tidak, sejak awal telah ditentukan oleh Tuhan. Itu dalam pandangan Calvinis. Jika dia selamat, maka dia akan sesuai perbuatannya dengan perbuatan baiknya sesuai dengan Alkitabiah. Begitu pula seseorang yang ditentukan oleh Tuhan, dia itu tidak akan selamat. Nah, sedangkan bagi Arminian, atau Arminisme yang didirikan oleh pihak Yakobus Arminius, ternyata beda lagi. Di mana hal tersebut pun bertentangan dengan John Calvin, dengan adanya Martin Luther, dan juga pihak Katolik sendiri, Pak. Itu. Anda menggunakan Bible? Ya, mereka juga sama loh, Pak. Dan sepanjang yang saya ketahui, tidak ada satupun denominasi ataupun nama gereja yang ada di Indonesia khususnya, itu berlepas diri dari adanya Katolik, Lutheran, Martin Luther, Calvinis, John Calvin, dan juga Arminian, kecuali Unitarian. Itu Pak. Jadi bagi saya, Bapak hanya menyampaikan kepada kita atas apa yang Bapak yakini sesuai denom Anda. Itu yang terjadi. Makanya ketika tadi Pak Sugi memberikan ayat-ayat tentang dosa perbuatan, tetapi dalam ranah dosa asal sendiri pun, Anda akan kelagapan. Ketika diminta dalil bahwa salah satunya, contoh terkait masalah bayi itu gimana? Tidak ada sesuatu yang eksplisit dinyatakan maupun implisit bahwa itu adalah bayi bisa diampuni.
Karena pihak Katolik sendiri pun pada abad ke-20 mengeluarkan adanya sebuah pernyataan dari Paulus bahwa itu diserahkan kepada kasih sayang Tuhan. Itu yang terjadi, Pak. Jadi tentang harmatologi yang Anda singgung, atau dosa, perbuatan dosa, atau ilmu tentang dosa, tentang adanya doktrin keselamatan itu bersambung. Dan Anda hanya bisa mewakili pernyataan sesuai dengan adanya denominasi Anda. Itu sih, Pak. Iya, gini Dan Pak. saya lebih cenderung, ya, gimana Pak? Ya, saya tidak masuk ke semua apa yang Bapak sebut tadi itu. Iya, Nggak iya, saya paham. Makanya Ya. tadi saya bilang, tidak mungkin denominasi yang ada di Indonesia, kecuali Anda, itu bisa berlepas diri. Biasanya diantaranya Katolik, Lutheran, Calvinis, atau Arminians. Itu Pak. Kecuali apa? Unitarian, saya percaya. Tidak masuk ke dalam 4 hal tersebut. Maaf Pak, kami mempelajari data-data Bapak langsung berdasarkan dasar cetak ya. Bukan berdasarkan alibi, itu asumsi Pak. Contoh GBI, itu ada dari Arminian Pak. Iya Seperti gini. itu. Oke. Saya kasih tahu Bapak. Bapak belum sampai sih ke posisi kami itu, Bapak tidak tahu. Jadi yang Bapak sebutkan itu bukan semua. Kalau mau saya kasih tahu, bukan Silakan. Silakan. bukan apa, semua bukan. Saya Silakan. tidak ada di posisi itu, Pak. Nah, jadi Terus. begitu aja. Jadi penjelasannya seperti itu. Bapak sebutkan, Bapak tidak akan bisa Iya. tahu kekristenan saya seperti apa gitu. Oke. Sebentar. Ada yang mau naik. Oke, dari itu ya Bapak Lawa ya. Saya di sini. Maaf, saya Bapak Lawa, aja Bang. Jangan Bang. Astagfirullah. Saya turun. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Erik Medan. Terima kasih banyak. Oke. Ya, sambil nyambung ya. Jadi mohon maaf nih Pak Akademik yang Bapak sebutkan tadi itu. Iya tidak- Pak. Iya. Iya. Biar agak menghangat sedikit, kita sudah kedatangan tamu ya. Ini Bapak saya bukan John ini. Pak Rasul Stefanus nama aslinya. Iya. Oke. Tadi pun sama. Silakan Pak masalah Rasul tadi. Stefanus. Kok ditolak? Bapak Rasul Stefanus. Ayolah Pak Stef ya. Tadi kita pun membahas ini loh Pak Stef ya. Tadi sore atau tadi siang ya. Silakan aja Pak Stef ya. Jadi saran saya, bagi Bapak pihak Rasul Kristen, Stefanus kok lari Pak ya? Sudah saya naikkan. jangan menganggap Muslim itu tidak tahu apa-apa tentang kalian Pak. Saran saya, jangan menyamaratakan. Itu. Kalau kita mempelajari Oke, kalian sudah itu saya langsung undang dari Bapak sumber Rasul kalian. Stefanus, Pak. Pak, Jangan silakan bebas naik Pak. saja. Di sini kita tidak ada penghujatan Pak. Silakan naik Pak. Bicara Ya. secara halus-halus Pak. Jadi begini Pak Akademik. Jadi Iya. justru kalau tahu, itu bagus. Itu bagus. Itu kami senang kalau pihak Iya. misalnya Pak Akademik paham Alkitab gitu ya, dengan betul gitu. Itu bagus. Nah, tapi kan ketika kami menjelaskan bahwa dosa itu bagaimana begitu kan? Iya. Nah, kan Iya. Bapak tidak setuju membantah itu, ya Iya. kami bisa paksakan kan, gitu. Penjelasannya seperti itulah, bahwa Iya. manusia itu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa di hadapan Tuhan sesuai dengan Pak Sugi tadi bilang di Roma. Iya. Terus. Di San Paulus, kata Pak Sugi, itu bukan pengajaran Yesus katanya ya kan. Nah, tidak bisa seperti itu. Apa yang Paulus tulis ini tidak bisa kita mengatakan itu bukan pengajaran dari Yesus gitu. Tetapi ini penulisan ini memang kita diilhamkan sedemikian rupa sehingga Oke, selamat malam Bapak Semar. Oke, selamat malam Bapak Semar. Maaf saya naikkan karena di sini untuk menemani Bapak Abang Joni Sembiring. Silakan. Dari Christian kan Bapak Semar kan? Oke, silakan. Nah, saya lanjutkan. Ya, selamat malam Pak Semar ya. Cuman kalau
nanti ditimbal-timbal itu mungkin agak lain ya Pak akademik ya. Jadi saya mau tadi kalau yang Pak akademik sebut, Saya Muslim, Pak. ya Maaf, saya Muslim, Pak. akademik Saya sebut, Muhammad Sugito, Pak. Sugi sudah kenal dengan saya. Oh, Oh, baik. saya kira Tapi Bapak Semar jangan yang lupa, itu orang Pak. Jawa Tengah itu ya. Ya, maaf Pak, maaf Pak, maaf Pak. Saya salah Tapi jam Pak. jangan- Saya salah jam Pak ini. Tapi jangan lupa Kurang ajar hostnya ini ya. bahwa tentang Oke, oke. seperti halnya hal yang lain, keyakinan lain pun seperti Erastus Sabdono ya. Justru lebih unik lagi, Pak, bahwa kita Muslim pun mendapatkan keselamatan loh, Pak. Saya singgung keselamatan universal. Di mana hal tersebut berpolemik ketika ditanya, Yesus itu menebus dosa untuk semua manusia ataukah cuma Kristen saja? Berawal dari itu. semua dosa Itu, Pak. manusia, semua dosa manusia ditebus ketika Iya. kita percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu menggantikan posisi, sehingga dengan demikian kepastian masuk surga itu pasti. Kalau nilai berapa Iya. persen? Kalau 100%, Tapi jangan lupa, Erastus Sabdono Hal pun memiliki keyakinan, Pak. Yang itu pun diakui oleh Pak Suki ya. Anda cari saja akun nama TikTok Pak Suki. Beliau lebih jujur dari Anda. Ya, saya dari adanya pengikut Erastus Sabdono. Dan bahkan teologinya, Trinitas sendiri, Origen. Seperti itu. Transubstansi, di mana Tuhannya sendiri pun bertingkat-tingkat layaknya tangga. Ada yang tertinggi, Tuhan, sedang, rendah. Itu yang terjadi, Pak. Realitas yang ada lah di internal Anda ya, seperti itu, diakui maupun tidak. Yang pasti lebih enaknya itu ketika kita berdialog, di mana dialog yang Anda itu tidak mewakili denominasi manapun, hingga pada akhirnya kanan, kiri, depan, atas, bawah Anda kena. Itu, Pak, maksud saya. ya bisa Itu. jadi. Karena seperti halnya, maaf sebentar. Karena untuk Erastus Sabdono pun apa? Ketika Anda menyatakan seperti itu ditentang oleh Erastus Sabdono, Pak. Anda tahulah bahwa beliau sini bukan orang biasa ya, dibandingkan Anda dalam hal masalah teologi ya, tapi beda dalam hal masalah kepolisian, seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya, beliau sendiri pun meyakini adanya keselamatan di luar pihak Anda. Dan itu menyangkut masalah universal, sama dengan pihak Katolik sendiri pun meyakini adanya keselamatan universal, meskipun tidak meyakini itu sebagai Tuhan, misalnya. Seperti itu, Pak, maksud saya. Ya, jadi Iya. jadi masalah Pak, kalau memang banyak pendeta begitu pendapatnya, saya ndak bisa itu memaksakan. Tetapi Bapak mau kuncinya ya Pak. Nanti Bapak boleh tanya kepada denominasi manapun. Ini statementnya Pak. Bahwa yang masalah, mungkin logika Bapak mungkin bisa sama lah ya. Masalahnya itu yang membuat kita tidak bisa masuk surga itu Pak. Coba bisa enggak disangkal statement saya nih, dibantah gitu. Itu adalah dosa. Betul enggak Pak? Kalau berdasarkan perspektif Pak, saya menggunakan adanya pendekatan fenomenologis, Pak. Ya, Ya, pendekatan tidak apa bisa. adanya, berdasarkan keyakinan Anda. Tetapi ketika Anda bertanya kepada saya dalam menggunakan perspektif Muslim, saya tentang apapun denominasi Anda. Itu, Pak. Itu. Jadi beda ya antara saya menggunakan pendekatan fenomenologis. Karena sejak awal saya menggunakan pendekatan fenomenologis apa adanya. Dan terjadi, Pak. Termasuk kritik sejarah pula. Yang barusan tadi saya sampaikan. Nah, ketika Bapak menyatakan tentang masalah dosa, itu pun ternyata terjadi terbenturan, Pak. Bahwa di dalam internal Bapak ambigu. Di satu sisi hanya melalui beliau. Di satu sisi nggak melalui beliau pun semua mendapatkan keselamatan. Pertanyaan saya simpel. Dari segala denominasi yang ada, yang setiap denominasi menggunakan Bible, pertanyaan saya simpel. Siapa yang dibimbing oleh Tuhan? Bahwa dia sendiri mendapatkan bimbingan dari Tuhan dan benar. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Dan itu terbukti antara Calvinis dengan John Calvin atau Calvinis pengikutnya. Itu sehingga detik ini berdebat tentang dengan Armenians tentang masalah keselamatan yang ada, itu bisa hilang atau tidak? Nggak detik ini, Pak. Iya, kalau kami tuh jawab Pak, maaf ngomong ya. Silakan. Semenjak di TikTok nih saya ikuti, saya belum bisa belum mendapatkan suatu pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab dengan ataupun tidak bisa lah mengubah iman saya.
Nah, begini Pak, Bapak boleh tanya nanti kepada denominasi manapun tentang konsep keselamatan, ya Pak. Konsep keselamatan. Jadi inti dari semua itu Pak, yaitu konsep keselamatan. Nah, kami dan sebetulnya banyak denominasi memahami bahwa masalahnya itu dosa Pak. Masalahnya adalah dosa. Nah, cuman banyak denominasi tidak sampai selesai memahami konsep keselamatan. Bapak bisa tanya, termasuk yang Bapak sebutkan pendeta tadi itu. Tidak sampai ke situ. Dia ambigu memang, tapi kami tidak ambigu, Pak. Keselamatan itu pasti, gitu. Nah, begitu. Jadi kalau konsep keselamatan itu yang banyak denominasi tidak mampu mengargumentasikannya sampai selesai. Itu ya masalahnya. Pendeta sekalipun, seperti yang Bapak bilang, tidak mampu menyelesaikan argumentasi tentang konsep keselamatan sampai selesai. Coba kalau Bapak nanti diskusi, Bapak tanyakan itu. Konsep keselamatan dengan mengargumentasikannya sampai selesai, pasti masuk surga, bisa enggak? Nah, itu pasti ambigu. Tapi kami tidak, Pak. Nah, kami mempunyai kepastian akan masuk surga. Itu bedanya dengan banyak. Iya, makanya tadi saya singgung Pak Joni tentang hamartologi, ya. Seperti itu. Hamartologi sendiri berhubungan dengan adanya keselamatan yang ada. Makanya tadi saya singgung hamartologi itu apa? Yaitu terkait ketika beliau sendiri, Yesus sendiri, itu menebusnya untuk semua orang atau untuk semua orang atau Kristen saja. Bapak terlihat kikuk tentang masalah hamartologi, ya. Kan tadi udah saya jawab, Pak, untuk semua orang, Pak. Iya, sebentar. Makanya tadi saya singgung, ya, saya singgung tentang hamartologi atau tentang masalah hal ilmu dosa. Ternyata di internal Bapak hingga detik ini terpecah menjadi dua. Ya, beliau sendiri menebus untuk semua manusia dan itu diyakini oleh pihak Katolik dan juga PR Sadono. Tetapi ada yang tidak, bahwa dosa yang ada itu yang diampuni hanyalah orang-orang yang mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Paham kan Pak tentang ilmu hamartologi? Masa nggak paham? Terpecah menjadi dua loh Pak. Iya, Itu. Kami tidak mengatakan terbagi dua. Yang terbagi dua itu yang beda dengan kami. Kami sama Pak. Tidak ada terbagi dua. Bapak memang tidak mengatakan berbeda, tetapi dengan Bapak menyatakan itu yang berbedanya dengan kami. Iya betul, tapi secara implisit Bapak menyatakan adanya perbedaan tentang hamartologi, tentang untuk siapa beliau itu untuk menghapus dosanya. Apakah semua oten? Ataukah semua manusia tanpa terkecuali? Gitu Pak. Semua manusia Pak, tanpa terkecuali kalau mau selamat. Nah, kalau semua manusia, Bapak harus meyakini adanya keselamatan universal. Ini mulai tergarap, Pak. Mulai terbayang, Bapak arahnya kemana? Karena yang meyakini universal itu cuma dua, Katolik dan juga dari pihak Erastus Sabdono. Kalau Bapak tadi menyatakan seperti itu, yang tadi saya dengar, ya untuk semua manusia. Berarti namanya semua manusia kan ada yang mengimani, ada yang tidak, Pak. Ini semakin mentah, semakin ambigu atas apa yang tadi Bapak sampaikan dengan Pak Sugi. Itu. Tadi kan saya sudah sampaikan, saya tidak ada di posisi. Menghangatkan suatu perbincangan, kita sudah ada kehadiran tamu spesial, ya kan, Bang Rasul Stefanus. Silakan Bang. Nah, ya. Teman Pak Ustaz Sugi, saya izin turun. Bang Akademi, Bang Andi, saya izin turun ya. Aduh Bang Cinta, ini gua tersinggung Bang Cinta, gua naik, gua turun Bang Cinta. Bukan Bang, dari tadi saya mau turun nggak boleh. Ya udahlah, saya aja yang turun lah. Kan Bang Erik di sini aja lah, saya yang turun lah. Jangan, enggak Bang, saya udah dari tadi Bang, aduh udah pegel nih Bang. Duduk aja dari tadi Bang, soalnya. Oke, saya turunkan Abang. Pengen nongkrong saya sama teman-teman. Ya Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung ya Pak, ya saya bukan John. Pak akademik enggak bisa menyampaikan dengan yang saya tidak masuk ke situ.
Jadi saya tidak ada masuk dalam posisi yang Pak akademik sebut, John Calvin, entah siapa itu gitu kan. Saya nggak masuk ke situ, Pak. Nah, gitu. Jadi kami tidak ada dua pemahaman gitu tentang keselamatan gitu. Kami satu bulat bahwa semua manusia mulai Adam sampai manusia yang paling akhir nanti kalau mau selamat itu melalui Yesus gitu. Percaya kepada Dia yang telah mati menggantikan posisi saya yang mestinya Amin, amin. Sehingga saya pasti selamat, Pak. Kalau Bapak tanya tentang saya pasti selamat. Gitu. Saya pasti masuk surga, pasti, Pak. Gitu. Gitu, Pak akademik. Meskipun seperti halnya ketika Anda sendiri katakan lagi nyekek botol, langsung tek gitu kan, meninggal, Anda yakin selamat. Seperti itu. Iya. Meskipun misal ketika saya kasih studi kasus nih, ketika misalnya seseorang tersebut kuda-kudaan, tek, langsung meninggal, dia masuk surga. Iya, Masuk surga dia. Iya. Oh, ketika Anda menyebutkan pasti, itu Lutheran, Pak. Bapak, maaf ya. Bapak jangan mengibuli kita loh. Enggak. Berarti gagal dong ya. pernyataan Bapak yang pertama tadi. Kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pak tadi Sugi. mengatakan tidak bisa masuk surga kalau ada dosa. Lah apakah berbuat zina sedang kuda-kudaan itu bukan dosa? Nah ini Anda kontradiksi sendiri kalau begini, Pak. Tuh kan? Atau Anda mau mengatakan ketika Anda sedang kuda-kudaan, bentar Bang, ketika Anda kuda-kudaan, ketika Anda sedang nyekek botol, itu nggak dosa. Ya, ya nggak apa-apa, kita nggak mau maksa gitu loh. Tapi kalau itu dikatakan dosa, berarti Anda nggak bisa masuk surga. Nah ini kan jadinya ambigu di sini, Pak. Enggak. Terima kasih buat Saryani Arifin ya, kiriman koinnya kepada Mujahidin kita. Silakan dilanjut. Kalau kami sebentar ya, kita kasih tanggapan dulu buat ini Bapak Rasul Stefanus. Silakan Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Sebentar, saya tunjukkan yang di Islam. Nah, kalau di Islam, ketika kita ditanya, Sugi, saat ini saya ditanya, Sugi, apakah kamu pasti masuk surga? Saya bilang insya Allah. Kenapa begitu? Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Karena kita tahu semua manusia itu manusia lemah. Tidak bisa menentukan saya besok pasti bisa begini. Besok saya pasti begini. Loh, tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Makanya kalau ditanya apakah kamu masuk surga? Insya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu tadi. Nah, tapi setelah di titik nadir, titik akhir itu nanti, ya, itu dia itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau saya mati su'ul khotimah, pasti neraka. Tapi kalau saya mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, tidak durhaka kepada Allah, pasti masuk surga. Itulah kepastiannya di situ nanti. Tetapi selagi hidup, saya ditanya, apakah kamu mau surga? Saya jawab insya Allah. Bukan berarti saya tidak masuk surga. Begitu, Pak. Iya. Monggo ya, dilanjut. Itu bagi Bapak ya silakanlah. Tapi kan saya levelnya lebih lagi di atas Bapak. Ketika saya ditanya seperti itu, saya pasti gitu loh. Nah ya itu akibatnya. Kalau Anda berani memastikan, ini bahayanya di sini. Ketika Anda mati dalam keadaan kuda-kudaan, pasti masuk surga. Pasti kata Anda. Kalau pasti berarti Anda bertentangan dengan pernyataan Anda tadi. Tidak bisa masuk surga kalau ada dosa. Nah, apakah kuda-kudaan itu tidak dosa? Jadi begini maksudnya teman-teman, maksudnya Pak Jon. Bentar Pak, saya bukan Jon ya. Anda itu nggak sama denomnya loh. Ya maaf, bukan berarti Anda itu identik wawasannya, pemahamannya. Maaf. Lebih baik kita mendengarkan penjelasan dari Pak Jon. Karena dogma dan juga wawasan itu tidak identik antara Anda dengan Pak Jon. Seakan-akan Anda itu mengetahui hati pemikiran Pak Jon ya. Enggak, tidak seperti itu. Maksudnya begini, mungkin secara lebih baik saran saya yang menjelaskan itu Pak Jon, bukan Anda. Seperti itu.
Kecuali kalau Anda yang menyatakan sejak awal, ya saya kejar Anda. Itu maksud saya, gitu kan. Ya artinya bahwa beliau harus mempertanggungjawabkan. Ketika Ya. diskusi dengan Pak Sugi, perbuatan ditekankan, perbuatan baik. Tapi ketika saya kasih studi kasus, lalu saya bertanya ketika orang yang meninggal tersebut pada akhirnya sebelumnya itu kuda-kuda, dia kan masuk surga atau enggak? Ya pasti masuk surga. Yaitu permasalahannya kontradiksi. Yang keduanya itu adalah pemahaman dari Martin Luther. Berarti Ya. orang Terang, berdosa Pak. bisa masuk surga kalau begitu. Maksud saya begini, kan maksud seperti itu. maksud saya Coba Pak begini, Silakan Pak Joni, kita kasih Dari- kesempatan untuk daripada menjawab Pak Joni. Pak Joni, silakan Pak Joni aja yang menjawab. Pak Ya, Daripada Pak silakan Jon. Pak Joni. Ya saya dulu ya sebentar. Pak Akademik kan ngomong kuda-kuda. Ya kalau bahasanya kuda-kuda, memangnya ada dosa apa main kuda naik kuda? Aduh. Kan Bapak pakai bahasa ini pura-pura nggak paham. Oke, kita Pak ikuti Joni. aja Pak. Kita ikuti aja Bang Akademi. Pak Oke. Joni pura-pura nggak paham kuda-kudaan itu seperti apa. Mas, saya menggunakan Oke. Kita ikuti kata-kata aja, yang kita lembut ikuti. loh. Kuda-kudaan itu Kepastian bercinta, maksudnya Pak Joni. Oke. Masa Anda nggak Sekarang paham gini, kita sebagai ulang lagi aja Bang. Ya Bang nanti saya Akademi, jawab. kita Ya, ulang nanti saya lagi. jawab. Ya, kalau Anda mati dalam keadaan berzina, kuda-kudaan maksudnya, apakah Anda pasti masuk surga? Nah, ini Silakan. yang saya tidak tentu bisa tidak. saya menjelaskan Pak ya. Butuh penjelasan. Nah, begini Pak. Ketika saya sebagai manusia berdosa, saya sudah digantikan posisi saya yang mestinya saya dihukum akibat dosa saya, tetapi Tuhan Yesus yang dihukumkan buat saya. Nah, ketika saya percaya itu, saya dipastikan masuk surga, Pak. Dipastikan. Enggak, insya Allah tadi seperti Bapak bilang, saya dipastikan. Nah, dengan demikian, ketika saya percaya itu, saya sudah diselamatkan. Tentulah hidup saya, ya Pak ya, hidup saya seperti Paulus katakan, Yesus sudah mati buat saya hidup buat Yesus. Nah, tentulah hidup saya itu untuk Tuhan, berbuat baik segala macam. Nah, kalau saya sampai melakukan perbuatan zina, kemudian kapan meninggalnya setelah berbuat zina? Kalau misalnya ada waktu saya bahwa saya menyesali itu, ada waktu saya untuk menyesali itu, saya tetap masuk surga, Pak. Begitu. Tapi Nah, kalau ini nggak Bapak mulai menyesali, mengalihkan pertanyaan saya, Pak Joni. Kan tadi saya bilang, ketika misal ada seseorang yang kuda-kuda langsung plek gitu kan. kan banyak yang mati di atas perut tuh. Gimana itu? Masalahnya, Di sini, kalau saya sudah Ya, lanjut. diselamatkan, saya tidak mungkin seperti itu, Pak. waduh, itu nggak jaminan, Pak. Banyak orang yang ngaku beriman. Banyak juga yang seperti itu, Pak. Itu nggak patokan itu banyak. Ah, itu Berapa nggak- banyak orang Kristen yang seperti itu? itu enggak. Pendeta-pendeta banyak yang selingkuh. Ya, Iya kan? itu kan Masuk surga itu. nanya ke saya. Masuk surga? Bapak kan nanya ke saya. Kalau saya tidak mungkin, Nah, iya. tidak mungkin seperti itu. Apakah gini, Pak? Sekelas pendeta saja tidak bisa. Ya kan, Ya. menjamin dirinya akan benar terus, apalagi hanya kelas jemaat. Gitu loh. Ya beda lah Pak, makanya kan Bapak tanya ke saya sampaikan apa yang saya alami, karena di dalam hati saya itu ada Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak mungkin dengan kesadaran saya melakukan itu. Oke. Jadi kalau Anda tetap iman kepada Yesus dan tetap benar seperti sekarang, pasti masuk surga. Oh pasti Pak, Kan pasti, begitu. pasti. Sama, orang Islam juga begitu. Kalau saya begini terus, dalam keadaan begini terus, saya pasti masuk surga sampai mati. Ya. Tetapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak boleh sombong dong. Bisa menentukan saya pasti baik terus, nggak bisa. Banyak orang yang sekarang ngaku baik, besoknya jadi penjahat, banyak. Tidak kurang. Ya jadi itulah kita menggunakan insya Allah. Karena segala perbuatan kita itu, ya Allah nanti yang akan menentukannya. Betul. Kamu akan jadi baik, akan jadi buruk. Tuhan yang menentukannya. Gitu loh. Kita ini diberi free will, kita ini diberi free will oleh Tuhan, bukan Bang- robot, Pak.
Pak Ustadz Sugi, Iya. di sini perbedaannya. Tadi kan Hmm. Ustadz Sugi mengatakan sama dengan Islam. Poinnya adalah perbuatan baik seperti itu. Nah, saya ingin mengacu pada karya keselamatan atau peristiwa mahakarya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Allah itu datang ke dunia dalam bentuk seorang hamba. Nah, kenapa ketika bangsa Yahudi yang menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ketika mereka menolak Yesus Kristus itu, mereka tidak bisa diselamatkan? Pak, ini kan pertanyaannya. Oke, saya jawab. Ya. Oke, silakan. Karena menurut Yesus sendiri, Anda baca di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu, dia itu munafik. Dia mengalungkan beban kepada leher-leher dia itu kan ada itu. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia hanya mengajarkan saja, tetapi tidak menjalankan. Itu yang jadi masalah, Pak. Tetapi kalau dia itu tetap taat terhadap hukum-hukum Taurat, dia mengajarkan, dia menjalankan, pasti masuk surga. Itu Yesus yang mengatakannya. Di mana? Di dalam Matius 5 ayat 18-19. Apabila barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan paling rendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang mengajarkan, kemudian juga mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Jadi kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat itu munafik. Lah bagaimana pula dengan orang yang menolak hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan Paulus? Dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dilenyapkan. Bahkan kalau mengajarkan, menjalankan hukum Taurat menurut Yesus, di dalam kitab Galatia 5 itu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Coba, itu ajaran Paulus. Tapi Yesus nggak pernah membatalkan satu iota pun. Tetap harus dilaksanakan itu. Oke, baik. Itu jawaban yang tidak benar, Bang Sugi, karena Bang Sugi menjawab berdasarkan konteks yang mengarah kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bukan bangsa Yahudi pada umumnya. Jadi ketika bangsa Yahudi ini menolak Yesus Kristus sebagai Mesias atau Kristus, maka keselamatan yang ada pada mereka, yang tadi awalnya keselamatan untuk mereka, diberikan kepada bangsa lain. Itu kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Toh saya menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kata orang Yahudi. Kok kenapa ketika saya menolak Tuhan Yesus tidak bisa diselamatkan? Karena pada Kolose 1 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambaran Allah yang gambaran Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa? Ketika Allah sudah menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui Yesus Kristus, itu ditolak, ya kan? Ditolak, maka tentu keselamatan tidak ada pada orang itu. Sama seperti ketika Bang Fahrudin, Ustadz Sugi sama Saudara Andi menolak Yesus Kristus. Suaranya terlalu kecil. Suaranya Anda terlalu kecil, Bang. Oke, saya belum selesai. Mengambang pembahasannya. Sebentar, belum selesai, Pak Fahrudin. Jadi sama seperti ketika teman-teman yang Muslim menolak Yesus Kristus atau tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak akan bisa diselamatkan. Itu konsep pertama dulu, keselamatan Kristenan. Tidak akan bisa diselamatkan. Sekalipun Bang Sugi, Pak Fahrudin melakukan perbuatan baik, tidak bisa diselamatkan. Perbuatan baik bukan menjadi acuan awal. Seperti itu. Itu letak perbedaannya. Saya tanggapi ya. Oke, saya tanggapi. Bentar Bang Fahrudin, sedikit. Memang kalau dia tidak mengakui Yesus bukan sebagai Tuhan, nggak ada. Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya aku Tuhan, kamu nggak diselamatkan, nggak ada ayat. Jadi kalau mereka menolak Yesus sebagai utusan, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Makanya Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus.
Berarti dengan menolak utusan Tuhan, sama saja menolak Tuhannya. Begitu, bukan masalah dia mau menuhankan Yesus atau tidak, nggak ada ayatnya. Disuruh menuhankan Yesus nggak ada ayat. Ya, orang Yahudi tidak bisa diselamatkan karena dia menolak Yesus sebagai utusan. Demikian juga orang Yahudi, walaupun sekarang dia menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Islam, dia tidak bisa diselamatkan karena dia tidak mau mengakui Rasulullah. Makanya Nabi bersabda, ya, sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Bahkan lebih jelas lagi Nabi mengatakan, seandainya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Loh, jadi di sini bukan perkara dia tidak menuhankan Yesus, bukan. Ini hanya permasalahan tidak mau mengakui Yesus utusan Tuhan. Di situ sebenarnya kenanya ayatnya mana? Yohanes 17 ayat 3. Nah, kalau Anda mau mengatakan bahwa harus percaya Yesus sebagai Tuhan baru diselamatkan, ayatnya mana? Tunjukkan. Gitu loh. Dan ingat, kedatangan Yesus ya ke dunia ini, dia bukan bawa ajaran baru, tapi dia meneruskan ajaran Musa yang telah dipelencengkan oleh orang Yahudi itu. Dia hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak mau menjalankan. Yesus datang untuk menegur mereka, kembali lagi ke hukum Taurat, kembalilah. Ya, kembali ke hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri kalau tidak ikut hukum Taurat, ya dia nggak selamat. Ayatnya mana? Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Tidak mungkin Yesus menjadi penentang hukum Taurat. Kalau dia nentang hukum Taurat, dia tidak akan selamat. Silakan Bang Farudin, monggo. Oke, saya bertanya dulu simpel ya, secara sederhana. Apakah keselamatan itu suatu kepastian dan pasti selamat ketika harus adanya iman dan juga amal? Saya ingin jawaban yang singkat, jelas, padat, eksplisit pernyataan Anda. Pak John, saya bukan John, bagaimana? Saya Pak jawab ya. Jadi keselamatan itu dengan iman, Pak. Oke, baik. Dan juga perbuatan juga. Enggak. Oke, iman saja. Oke, baik. Saya bukan John, jawaban Anda? Ya, tentu awalnya itu iman. Maksudnya iman dalam arti yang dimaksudnya Pak John adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, ya kan? Lalu dengan disertai perbuatan seperti apakah itu? Poinnya sudah dapat. Perbuatan, entar dulu supaya jangan salah. Sebentar, saya membutuhkan jawaban yang singkat padat, nggak ada penjelasan. Saya paham. Saya paham. 911 gimana? 911? Menurut Anda, apakah memang keselamatan tersebut hanya dengan iman dan juga perbuatan baik, atau iman saja? Tadi Pak Joni menyatakan iman saja. Kalau saya bukan John, dengan perbuatan. Menurut Anda 911? Dengan iman dan perbuatan, Pak Jo, saya bukan John atau Rasul Stefanus. Silakan 911. Tidak hanya dengan iman. Tetapi? Ya, iman dan perbuatan. Jadi iman. Oke, iman dan perbuatan berarti sama. Oke, saya kasus studi kasus. Bagaimana dengan bayi? Atau bagaimana dengan adanya janin yang ada di dalam kandungan? Maaf, yang makan ikan goreng dulu ya saya. Makan ikan goreng dulu, Sugi. Pak, pasti masuk. Makan ikan goreng dulu, Pak Sugi. Sebentar, jika tadi Anda menyatakan, Pak Joni sendiri menyatakan bahwa keselamatan tersebut, yang Anda tadi menyatakan itu adalah dengan keimanan. Bagaimana dengan bayi? Ketika Anda pun meyakini tadi dengan adanya iman, padahal bayi sendiri belum beriman sama sekali, apalagi yang masih di dalam janin. Lalu Anda menyatakan masuk surga. Tentu saja kontradiksi dengan pandangan Anda sendiri. Enggak. Bapak bilang kontradiksi, kan kita tidak enggak. Anda menyatakan tadi, apakah keselamatan tersebut dengan iman dan juga perbuatan? Iman. Perbuatan? Enggak. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda tahu bahwa bayi itu bisa dikatakan beriman? Apalagi yang di dalam janin, sudah beriman atau enggaknya? Anda tahu dari mana? Dari Alkitab, Pak. Berikan kepada saya ayatnya. Ya, itu tadi yang dibacakan Bapak itu, Pak. Mohon dibacakan ayatnya, Pak. Di dalam
Pak Sugi itu tahu, hafal Pak Sugi lebih Baik, berarti Anda Nggak ada, berarti Pak. nggak tahu. Oke, saya Di lanjut mana ke ada? Pak John. dalam Roma pasal 5, di dalam Roma pasal 5. Wah, kalau pakai itu bayi masuk neraka nanti karena dosa itu datang ke dunia bersama manusia lahir ke dunia itu. Kalau pakai ayat itu, Roma 5 ayat 12 itu. Sebentar Pak ya, sebentar. Saya kasih Silakan, contoh. googling dulu. Silakan. Mau Ada, kasih waktu Pak. berapa menit, Itu- berapa detik? Itu Ada, Pak siapa Pak Stefanus itu juga perlu apa itu diberi bukti gitu ya. Katanya Iya, tadi beriman sama, Yesus silakan. sebagai Sambil Tuhan menunggu jawaban Pak Joni, dan juru silakan. selamat Saya itu bukan di John. mana gitu ya. Silakan, saya bukan Berdasarkan John. ucapan Yesus gitu. Jadi begini Di Pak. mana Yesus mengajarkan bahwa syarat masuk surga percaya Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu. Saya belum ketemu ayatnya. Mana ayatnya Pak Joni? Silakan. Anda tadi telah menyatakan dengan iman. Pertanyaan saya simpel. Anda tadi menyatakan, oh iya masuk surga. Bayi ataupun janin yang ada di dalam kandungan lalu mereka meninggal. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu bayi tersebut sudah beriman? Dari mana Anda tahunya? Oh, dari ayat Bible. Jika ada Iya. seperti itu, berarti Anda bertentangan dengan Bible sendiri. Dan bertentangan dengan pendapat Anda sendiri. Enggak bertentangan Pak. Loh, kalau enggak bertentangan, tolong berikan kepada saya dengan cara apa Anda tahu bayi ataupun janin yang ada dalam kandungan pada akhirnya mati. Di sisi yang lain Anda menyatakan keselamatan itu dengan iman. Apakah bayi dan janin tersebut Anda sudah tahu dia itu beriman? Pertanyaan saya itu, apakah Anda sudah tahu bayi ataupun janin yang dalam kandungan tersebut meninggal? Dia sudah beriman? Ataukah tidak? Kalau beriman, tahunya dari mana? Begini. Ini kan pertanyaan. Kalau di Islam ada jawabannya, Pak. Dengar dulu. Kami pun ada jawabannya gitu, dengar dulu ya. Ya, silakan. Saya Pakai kan dalil. saya butuh buka ayat gitu kan. Kalau disiapkan ya saya langsung bisa jawab ya kan. Jadi kan butuh ayat. Kita sudah bahas itu Pak. Pembahasan kita selesai. Kejadian sampai Wahyu itu sudah kita bahas semua. Jadi begini, makanya saya jelaskan. Pertama, ketika Adam diciptakan, kemudian dia tidak taat kepada Tuhan. Maaf Pak, saya potong Pak. Saya butuh ayat Pak yang menandaskan bahwa pertama Anda menyatakan tadi dengan iman akan selamat. Lalu pada akhirnya saya kasih studi kasus, ada bayi maupun anak kecil atau janin yang dalam kandungan dia meninggal. Anda menyatakan dengan PD-nya dia pasti masuk surga. Ini jelas, secara nalar saja sudah bertentangan dengan pernyataan Anda yang bisa tabrakan dengan adanya studi kasus. Itu. Kalau memang Anda kekeh dia itu masuk surga, ya, pertama Anda harus mengakui bahwa Anda bertolak belakang dengan pernyataan Anda atas studi kasus yang saya berikan. Karena bayi pun Anda tidak bisa memberitahu dengan pengetahuan apa bahwa Anda tahu bahwa bayi tersebut atau janinnya tersebut sudah dalam keadaan beriman sebagaimana iman Anda. Itu. Tolong berikan kepada saya ayatnya. Saya butuh ayat bukan penjelasan, Pak. Kalau di Islam, Pak, gampang jawabannya. Di dalam surah Al-Araf 172. Alastu birabbikum. Tuhan bertanya ini kepada para ruh, para janin ini. Benarkah aku Tuhanmu? Dijawab oleh semua manusia. Qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhanku, berarti bayi di dalam kandungan bagi di Islam sudah beriman. Nah itu ayat gitu loh. Gimana Pak Joni? Sudah ada ketemu ayatnya? Ini baru satu studi kasus loh. Butuh berapa menit, berapa jam untuk googling satu ayat? Silakan. Sampai selesai makan aku belum kelar jawabannya. Iya, kawan-kawan Ini baru Kristen studi ini kasus kalau loh. debat jarang bawa dalil loh, itu yang saya herankan ini. Ada dalilnya, Padahal Pak. saya Pak ya, setiap argumen ini dalilnya, argumen lagi ini dalilnya. Berapa setiap saya ngomong berapa ayat Bible yang saya bawa itu? Mungkin lebih dari 5-6. Saya sertakan semua kok. Karena saya tidak mau dibilang omdo, ini ayat. Silahkan dibantah kalau mau dibantah. Gitu sih kalau saya. Jadi kita itu ada dalil gitu loh, enak jadinya.
Gimana Pak? Pak Joni, sudah ketemu ayatnya? Saya butuh ayat, bukan penjelasan. Ke gua aja deh langsung deh, maksudnya orang jangan Sabar, ditekan- sabar, di- sabar di- Pak Jon, sabar. jangan sabar. jangan ditekan-tekan. Sabar Pak Jon. Kalau Pak dia- Jon ini harus mempertanggungjawabkan Kalau pernyataannya. dia- Anda sabar aja. Oke, Ya. untuk Anda Pak sabar Rasul, saja. untuk Tenang. Pak Rasul, Saya butuh Anu- pertanggungjawaban. ya, Pak Bang Akademi, untuk Pak Rasul dia kan mengatakan harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini dinyatakan Yesus di mana ya? Nah itu kalau dia ini saya minta dalil juga ini. Monggo. Dua-duanya kena dalil semua ini. Dan kalau nggak salah 911 itu dari pihak Katolik ya. Kalau saya nggak salah ingat atau saya salah maaf. 911 ini kalau nggak salah. Oke, ini Katolik ya. Oke, berarti benar. Kok lama Pak Joni? Kenapa Pak Joni? Katanya Anda tadi menyatakan kepada kami Anda mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Saya jawab dulu Kenapa Pak Roh Ustadz. Kudus? Pak Ustadz Sugi sambil Pak Joni mencari ayatnya, mungkin berdua lagi mencari Oke, ayatnya, silakan, ya silakan. kan? Nah, mari kita sama-sama buka di tunggu ya, Yohanes 8 ayat 24 kalau nggak salah. Ya, Yohanes 8 ayat 24, tunggu ya, semoga tidak salah ini. Saya bukan tipe penghafal ayat Pak Sugi, Ya, tapi maksudnya kayak ayat-ayat yang saya mau itu saya tahu, ini bukan salah. Tahu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi itu. Ya, Jadi Dia di yang situ maksud- yang betul ini karena Silakan, ini silakan karena keterangannya. ini kitab sucinya agama kami. ya, ya, ya. Kristenan, Silakan, jadi kami silakan. patut menjelaskan. Jadi Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya apa? Ketika Ustadz Sugi, Bang Fahrudin tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya kan? Maka akan binasa. Ketika berdosa, maka akan binasa. Itu sangat jelas dikatakan di sana. Belum lagi ketika saya masuk percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ya, di Yohanes 10 ayat 4, kalau nggak salah Yohanes 4 ayat 10 salah satunya, dikatakan di sana bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Apa maksud itu. perkataan? Apa maksud Justru perkataan Yesus itu? punya Tuhan di situ. Ntar dulu. Itu kalau ketika kita berbicara dalam hal ketika Tuhan itu datang ke dunia, tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah seorang utusan. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa dia datang dan keluar dari Bapa, seperti dikatakan dalam Alkitab kan. Nah, nggak bisa dipungkiri narasi seperti itu. Maksud daripada ayat yang mengatakan bahwa kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah, sementara kami mengenal apa yang kami sembah, bahwa teman-teman Bang Fahrudin, Bang Ustadz Sugi tidak mengenal sampai saat ini, tidak mengenal siapa yang disembah. Tetapi kami, umat Kristen, kami mengenal siapa yang kami sembah. Kami sangat mengenal dengan persis bahwa kami menyembah Allah. Kami mengenal Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya pada Kolose 1 ayat 15 dan 16 bahwa Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Baik. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oke. Oke, saya komentari bentar. Bang. Oke, Bang, mau ditanggapi dulu. Saya tanggapi ya. Seharusnya Anda itu baca sampai ayat 29, Pak. Ya,
Maka kata Yesus apabila kamu telah berapa ayat 24 ya, itu harus dibaca sampai ayat 29. Di situ sangat jelas di ayat 29, dia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini loh, bagaimana mungkin di ayat 24 ini Yesus itu adalah Tuhan, tapi di ayat 29 dia utusan Tuhan. Kok ambigu? Ya, kemudian maksudnya apa sih ketika Yesus berkata akulah dia, akulah Mesias. Mesias itu adalah seorang yang diurapi, bukan Tuhan dia. Jangan pakai perspektif Kristen ya Mesias, karena Yesus orang Yahudi, tidak mungkin sama dengan pendapatnya sama dengan orang Kristen, nggak mungkin. Seorang Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem. Sebenarnya itu dalam perspektif Yahudi. Tapi bagi Kristen adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itulah Mesias. Nah, ini jelas-jelas ya. Maka nanti ini kita kembalikan lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus berkata, karena aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ya dia kalau nggak percaya Yesus sebagai utusan ya nggak akan masuk surga toh. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengaku bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itulah cara masuk surga. Syaratnya masuk surga, bukan menuhankan Yesus. Begitu loh. Oke. Lanjut. Baik. Pak Johnny, sayang sekali ngedetik ini masih belum menjawab ya. Tetapi sebelum saya kasih studi kasus, Anda menyatakan di hadapan kami Anda itu mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Tapi sayangnya hingga detik ini Anda belum memberikan jawaban satu ayat saja. Oke, kita beralih kepada saya bukan John. Ketika saya berikan dari studi kasus yang ada, Anda menyatakan dengan iman dan juga perbuatan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tadi saya berikan, studi kasus yang ada? Saudara saya bukan John. Apakah bayi sudah beriman hingga pada akhirnya melakukan perbuatan baik? Ataupun yang di dalam janin? Jelas, tidak ya. Lalu pada akhirnya, jika kita mengikuti apa yang Anda jawab, saya bukan John, tentu saja nggak akan mendapat keselamatan. Benar kan? Kalau kita selaras dengan ikut pemikiran dari saya bukan John, jawabannya dengan studi kasus yang sama. Silakan, saya bukan John. Oke, baik. Pertama saya ingin merespon kata Bang Sugi. Jadi apa yang dikatakan Bang Sugi itu menurut pandangan kacamata keyakinannya Bang Sugi, Ustaz Sugi ya. Dan saya tidak bisa melarang. Itu namanya pandangan, terserah. Tapi itu ayat, ayat bukan pandangan saya. Tapi yang perlu saya tekankan, Pak Ustadz yang terhormat, bahwa kita menyembah Allah yang berbeda loh. Itu perlu diketahui. Maka kita menyembah Allah yang berbeda. Maksudnya supaya Ustadz Sugi memahami narasinya saya katakan. Yang akan mendapat kubur. Kalau dan teknologi dia hanya. Kenapa Pak Joni? Kenapa? Tadi ada yang terlupa ya. Bentar sedikit ya. Pasal bentar Pak. Ada yang terlupa komentar Pak John terkait dengan Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat 22 itu kan Yesus berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Di situ Yesus bertuhan. Karena Yesus termasuk kami. Bagaimana mungkin kalau dia Tuhan, dia nyembah Tuhan? Ini logikanya gimana? Sebentar baru kita bahas itu. Bentar itu kan saya sudah ngerti ya maksudnya apa. Kita dengar Pak Joni dulu. Kita dengar Pak Joni dulu ya, tadi. Sebentar. Sementara Yesus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya.
Nah, nanti Bagaimana mungkin ada orang berkata kami, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Seharusnya posisi Yesus, status Yesus sama dengan murid-muridnya, karena di situ kami. Sebentar, Begitu. Lanjut. Bang Akademik, Abang Sugi, sebentar ya. Buat para komentar-komentar yang ada di bawah ini, tolong komentar dengan santun ya. Saya tidak peduli mau kamu Islam, mau kamu Kristen. Kalau kamu menghujat atau menghujat personal ya, akan saya kick ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan. silakan Pak Joni. Di dalam Roma pasal 5 ayat 18, kemudian nanti contoh lagi yang dikatakan jahat. Bisa diperkeras suaranya, Pak? Bisa diulangi, diperkeras suaranya, Pak? Silakan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 18. Pak Sugi hafal itu? Iya, di situ dikatakan sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Ya. Ini kan tidak menunjukkan bahwa bayi sudah beriman dalam kandungan. Bayi selamat, Pak. Bayi selamat. Jadi kita bisa lihat contohnya di dalam Raja-Raja pasal yang ke-14. Jadi contoh bayi yang selamat kita. Jadi kita kasih contoh bayi yang selamat. Aduh, suaranya putus-putus, Pak, di saya, Pak. Bisa diperjelas dan juga Satu Raja-Raja pasal ke-4 ayat berapa, Pak? Apa suaranya, Pak? Pasal 14, Pak. 14. Oke. Ya, di sini dikatakan Ahinadab bin Edo memegang Mahanaim. Apa ini? Satu Raja-Raja 4 kan? Ayat 14 kan? Iya. Ahinadab bin Edo memegang Mahanaim. Apa ini maksudnya? Bapak, satu Raja 2 Yerobeam. Hah? Pasal 14, Pak. Iya. Satu Raja-Raja 4 ayat 14 kan? Pasal Itu bunyinya. 14. Pasal 14. Oh, pasal 14 ayat berapa? 13. Oh, 13. Oke. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah dari pada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Mana? Ya. Maksudnya gimana itu? Jelas. Yang dia. Aduh, ini kok gembrubung nih, suara siapa ya? Nguk-nguk nih. Sebetulnya punya saya. Dari ayat lanjut. Pak. Gimana? Supaya lebih jelas itu dari ayat 1 sampai yang ke-14. Jadi kutip-kutip ayat itu nanti tidak nyambung di situ. Jadi penjelasannya begini, terhadap raja yang paling jahat di mata Tuhan, ketika bayi yang akan mati dikatakan Tuhan, ia tidak jahat. Jadi bayi itu tidak jahat. Oke, itu jawabannya Pak ya. Baik, Roma pasal 5 ayat 18. Penafsiran Anda tersebut, tolong berikan kepada saya bersumber dari penafsiran pribadi, ataukah ada kitab penafsiran yang mendukung penafsiran Anda? Silakan. Karena saya punya beberapa kitab tafsir PB. Kalau menurut Anda, berarti Anda hanya berasumsi. Kalau Roma pasal 5 ayat 18 itu bukti bahwa bayi dan juga janin yang meninggal itu akan masuk surga. Ya, pasti. Selamatan. Coba berikan kepada saya sumbernya dari mana? Apakah pikiran Anda sendiri alias asumsi, ataukah memang didasari oleh kitab tafsir? Silakan. Ya, ayatnya yang sudah bacakan tadi, Pak. Iya, Roma pasal 5 ayat 18, Pak. 5. Dan ayat-ayat sebelumnya dibaca. Jadi kematian Yesus itulah yang membenarkan semua orang. Sehingga bagi yang dalam belum akil balik, bayi yang belum akil balik. Akil balik gimana?
Maaf Pak, dalam dunia Anda itu nggak mengenal akil balik Pak. Kalau dalam dunia kita mengetahui Pak. Maaf ya. Jangan membuat seolah kita itu nggak paham tentang dunia Anda. Bahkan menggunakan istilah akil balik. Nggak ada dalam dunia Anda itu. Ya, nih saya juga punya tafsirnya. Makanya tadi saya bertanya, Anda itu menafsirkan Roma sendiri itu memang benar-benar berdasarkan pemikiran sendiri ataukah memang ada sumber tafsirnya? Nih, Anda mau tafsir yang mana? Jadi jelas Pak ya. Makanya tadi bertanya sumbernya Anda dari mana sehingga Anda bisa menafsirkan ayat tersebut seperti itu jawabannya. Kalau Anda nggak bisa memberikan buktinya berarti penafsiran Anda itu hanya asumsi menurut diri sendiri. Istilah sederhananya itu cocokmologi lah. Saya bertanya seperti itu Pak. Mana? Karena untuk ditanya satu ayat saja Anda lama loh. Itu Pak. Oke. Membuat saya agak tanda kutip. Ya, Pak Akademik, nanti kita kan spontanitas, jadi mungkin ada keterbatasan saya, ya kan. Tapi kalau kita siap-siapkan, Pak Akademik tanya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya malu mengakui itu adalah penafsiran diri saya sendiri, alias asumsi, Pak. Ya, makanya tadi saya tampakkan buku tafsir PB saya yang dicetak oleh pihak Anda, diterbitkan oleh pihak Anda, sumber-sumber yang saya miliki. Kalau memang Anda memilikinya sesuai dengan kitab tafsir yang ada, tinggal bilang saja, Pak. Bukan berkata seperti itu dan akui kalau itu adalah asumsi Anda alias cocokmologi. Itu maksud saya, masa nggak paham?